Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Septianan dengan NPM 22411092. Saya dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami peranan hubungan interindustrial dalam organisasi. Subbab pertama membahas tentang konsep dasar hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep dasar hubungan industrial meliputi beberapa hal antara lain sistem hubungan. Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa. Kedua, keterkaitan. Hubungan industrial melibatkan keterkaitan yang kompleks antara manajer, pekerja, dan lembaga pemerintah. Yang ketiga, ada proses manajemen. Hubungan industrial adalah proses manajemen yang berhubungan dengan satu atau lebih serikat pekerja dengan maksud untuk berunding dan kemudian mengelola perjanjian kerja bersama atau kontrak kerja. Yang keempat ada perundingan. Hubungan industrial melibatkan perundingan antara pengusaha dan karyawan untuk mencapai kesepakatan mengenai upah, kondisi kerja, dan lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada proses manajemen. Hubungan industrial adalah proses manajemen yang berhubungan dengan satu atau lebih serikat pekerja dengan maksud untuk berunding dan kemudian mengelola perjanjian kerja bersama atau kontrak kerja. Selanjutnya ada lembaga penyelesaian perselisihan. Hubungan industrial juga melibatkan lembaga penyelesaian perselisihan yang bertugas untuk menyelesaikan konflik yang muncul antara pengusaha dan karyawan. Selanjutnya ada harmonis dan sejalan. Hubungan industrial perlu diciptakan sedemikian rupa agar harmonis, serasi, dan sejalan, dan aman demi kelancaran proses produksi dan peningkatan produktivitas semua pihak di lingkungan kerja. Subbab selanjutnya ada serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan salah satu sarana hubungan industrial yang berfungsi sebagai wadah bagi para pekerja untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja memiliki beberapa peran penting dalam hubungan industrial antara lain mewakili pekerja. Serikat pekerja berhak mewakili pekerja dalam menyelesaikan penyelisihan hubungan industrial. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya adalah melindungi hak pekerja. Serikat pekerja berperan dalam melindungi hak-hak pekerja seperti hak atas upah, kondisi kerja yang layak, dan hak-hak lainnya. Yang ketiga, mengadakan perundingan. Serikat pekerja berperan dalam mengadakan perundingan dengan pengusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai upah, kondisi kerja, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada mengatasi perselisihan. Serikat pekerja berperan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan. Serikat pekerja berupaya meningkatkan kemampuan pengurus dan anggotanya dalam melakukan perundingan dengan baik perusahaan. Dalam melakukannya, peranan serikat pekerja sering mengalami hambatan, seperti belum maksimalnya fungsi dan struktur serikat pekerja, kurangnya pemahaman dan kapasitas pengurus dalam menggunakan strategi perundingan, kurangnya motivasi pengurus untuk menyelesaikan permasalahan pekerja, adanya perbedaan penafsiran di antara pengurus terkait dengan materi perundingan, dan tidak adanya dukungan dari pekerja terhadap serikat pekerja. Materi selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang matang sebelum melakukan negosiasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Yang kedua ada keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang diperlukan dalam organisasi antara lain kemampuan mendengarkan.
Yang selanjutnya ada ketajaman pikiran. Ketajaman pikiran atau keahlian dalam berpikir sangat penting dalam negosiasi. Yang selanjutnya ada sabar. Sabar dalam negosiasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi dan taktik. Terhadap beberapa taktik yang dapat digunakan dalam negosiasi antara lain taktik terkejut, taktik terdiam, dan taktik menawar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.